wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Agus sebagai narasumber acara ini, kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Balongan dan staf tata usaha. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif. Di selawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaatnya sampai nanti di akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara ini dimulai, mari kita sama-sama membaca basmalah sebagai pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon berdiri. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Selanjutnya sambutan dari yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Istiroha SPDMN, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat hidayah dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul di ruangan guru dalam rangka diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Balongan. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat. Insya Allah kita selalu mendapatkan syafaatnya di akhir sampai akhir nanti. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Agus sebagai calon guru penggerak angkatan 8. Kemudian juga Bapak Ibu yang saya hormati dan tata administrasi yang saya hormati. Pada kesempatan di siang hari ini kita alhamdulillah yaitu bisa melaksanakan pertemuan ini, yaitu nanti diharapkan setelah nanti narasumbernya sebagai calon guru penggerak yaitu Pak Agus sendiri memberikan bagaimana sih budaya positif yang akan nanti diterapkan di SMP Negeri 1 Balongan. Sebelumnya saya juga berterima kasih sekali kepada Pak Agus yang sudah terus melaju untuk calon penggeraknya, guru penggeraknya. Kemudian juga calon-calon lain, Pak Fatur, kemudian juga Ibu Nopi, Ibu Ruyati, dan yang terakhir saya tanda tangani tadi
Ibu Nur Afifah. Mudah-mudahan aura-aura positif yang nanti Pak Agus berikan kepada kita keluarga besar SMP Negeri 1 Balongan akan terus menular aura-aura positifnya dari calon guru penggerak ini, sehingga teman-teman yang masih syarat-syaratnya bisa terpenuhi akan terus mengikuti jejaknya Pak Agus. Karena kalau kita lihat dari apa sih sebenarnya program guru penggerak, yang paling utama adalah menjadikan pemimpin belajar yang berpusat pada siswa. Artinya Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya tugas gurunya itu sebenarnya lebih ringan daripada kita melihat guru masa yang dulu. Masa yang dulu itu selalu ceramah habis sampai serak, apalagi kalau seharian mengajar full, sudah nggak ada suara kadang-kadang. Bahkan saya waktu itu pernah sampai pita suara saya bermasalah karena memang menerangkan habis itu menerangkan, kitanya yang capek, kitanya yang aktif. Tapi sekarang yaitu diharapkan yaitu yang aktif adalah siswa. Kitanya sebagai pemimpin belajar mengarahkan, memotivasi kepada peserta didik atau kepada siswa kita, sehingga tidak begitu capek. Apalagi sekarang dituntut dengan adanya pemerintah yang lama mengangkat calon pegawai negeri, yaitu kita kewalahan, dan juga adanya peraturan-peraturan yang tidak boleh menerima guru honorer, sehingga kita mengajarnya sampai full di atas 30 jam per minggunya. Kalau dulu kita mengajar 24 jam, baru diberi tugas yang lain, misalnya pembina, piket, wali kelas, dan yang lain. Tapi sekarang sudah 30 jam juga jadi wali kelas, juga jadi piket. Nah, betapa mungkin lebih berat sekarang itu. Tetapi dengan adanya program yaitu calon guru penggerak dan kurikulum Merdeka Belajar, tentunya akan lebih meringankan kita. Tetapi kita dituntut kreatif, inovatif. Jangan sampai anak bosan, monoton kita mengajarnya. Kalau kata kepala dinas bahwa sudah tidak berlaku lagi kita zaman bahla cara mengajarnya. Sekarang bahkan sudah menuju bukan 4.0 lagi, sekarang hampir 5.0 Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu terlalu menggunakan textbook atau juga nih baca, nih rangkum, sudah nggak zamannya lagi. Yang sekarang harus digali potensi Bapak Ibu sekarang sebenarnya sih mau pakai media pembelajaran apapun, mau pakai strategi pembelajaran apapun, kita tinggal melihat di Google saja, banyak sekali contoh-contoh bagaimana kita memberikan pembelajaran yang tadi menyenangkan, inovatif, ya kreatif. Banyak Bapak Ibu video-video, apalagi Bapak Ibu sudah punya password Merdeka. Iya, itu dibuka, itu saya buka, itu guru ini mengajarnya begini, cara mengajarnya begini. Jadi banyak sekali Bapak Ibu. Maka dari itu apalagi sekarang era digital, Bapak Ibu ambil aja flash disk. Sebenarnya waktu saya zaman masih mengajar saja, saya belum jadi kepala sekolah, saya punya flash disk sendiri, flash pembelajaran saya. Ngambil video-video dari yang lain, sehingga kalau capek kita mengajar, kita arahkan ke laboratorium atau kelas yang ada infokusnya, dibuka di sana, anak-anak mendengarkan, melihat, kemudian silakan dibuat rangkuman, diskusikan. Ibu bapak nggak capek, itu maksudnya saya. Apalagi sekarang, bagaimana kita mau menggali informasi apapun, sudah ada semuanya di Google. Jadi tidak ada alasan Bapak Ibu
tidak kreatif. Tidak ada alasan Bapak Ibu pengennya jadul terus mengajarnya. Itu akan tergilas oleh anak-anak kita. Anak-anak itu udah hebat banget bagaimana cara membukanya. Saya aja kalau udah cucu saya ngebuka itu pintarnya, udah saya melongo aja, nggak ngerti saya aja. Dia udah pinter bagaimana cara ituan ini. Apalagi sekarang yang digalakkan lagi Canva. Canva itu udah enak sekali sebenarnya, kreatif. Bapak ibunya juga tidak capek gitu. Cuma pengawasan saja yang harus diawasi, memang tidak bisa ditinggal. Tetapi mengurangi yaitu bicara ditanya. Jadi tenaganya agak terkuras. Makanya Pak PLT kemarin dia mau beliau bicara apa, capek apa, tinggal itu aja pembelajaran yang kayak itu kan ke anak, capeknya mana? Beliau bilang seperti itu. Karena beliau adalah istrinya guru, dia mengikuti bagaimana ininya. Jadi paham betul bagaimana pembelajaran yang sekarang menggunakan kurikulum Merdeka itu, bagaimana pembelajaran menggunakan Canva. Beliau itu paham betul. Jadi makanya kalau masih ada guru mengeluh katanya capek dan lain sebagainya, menurut beliau adalah itu tidak move on pembelajaran yang dulu. Itu Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah di sekolah kita ini ada Pak Agus yang sudah sudah lulus dari calon guru penggeraknya, maksudnya tinggal terus mengikuti kegiatan-kegiatannya. Ya. Dan untuk yang calon yang baru mau daftar nih, jangan sampai lupa bahwa untuk mengikuti calon guru penggerak ini banyak sekali tugasnya, betul ya Pak Agus ya? Kitanya harus bisa memanage diri. Mana pekerjaan sekolah, mana pekerjaan rumah, dan mana pekerjaan yang CGP itu. Kebetulan Pak Agus berjalan semuanya. Pekerjaan sebagai wakaseknya jalan. Saya lihat aja, walaupun saya nggak pernah ngomong, saya lihatin aja Pak Agus itu. Tapi jalan, alhamdulillah. Ya, CGP-nya jalan. Apapun minta, siap. Itu tolong aura-aura positif Pak Agus ini ditularkan kepada teman-teman yang lain. Tapi kalau ibu bapak sudah mengeluh, tambah capek ikut guru penggerak. Tapi kalau di-enjoy-nya saja, nggak akan capek. Nggak akan capek. Itu yang saya sarankan. Maaf, kepala sekolah sebagian mengeluh kalau banyak calon guru penggerak. Karena apa? Tidak bisa memanage waktu. Artinya apa? Yang saya katakan contoh tadi Pak Agus, bisa memanage waktu. Kapan beliau mengerjakan tugasnya sebagai wakasek, kapan beliau tugasnya sebagai guru, dan kapan sebagai tugas sebagai calon guru penggeraknya. Berjalan berbarengan. Saya lihat sekali. Nah, oleh karena itu nanti Pak Agus silakan nanti diberikan aura-aura positif kepada teman-teman yang calon itu penggerak. Jangan sekali-kali mengeluh dulu. Kalau sudah mengeluh, gugurlah. Karena tugasnya banyak sekali. Dulu saya ingat Pak Haji Jana di SMP 1 Sata. Pertama, aduh ibu, saya beri kekuatan, bu capek saya gini. Terus, saya semangat, masa saya nggak bisa? Dia gitu lagi sendiri. Saya bilang, ayo bu, itu bu, kata saya tuh. Iya bu, kalau kita diterusin, di-enjoy, itu alhamdulillah sampai bisa selesai, bilang gitu. Tapi kalau kita ngeluh aja tambah berat, Bapak Ibu. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi, walaupun kita tidak calon guru penggerak atau tidak termasuk calon guru penggerak, minimal aura-aura positif yang ada di sini sebagai salah satu, ada yang guru calon penggeraknya, apalagi ada Pak Sopi, guru guru praktik ya Pak, pengajar praktiknya, yaitu harusnya sih memberikan aura-aura positif kepada teman-teman yang lain. Jadi apa keuntungan sekolah dengan adanya calon guru penggerak? Yaitu tadi aura positifnya ditularkan kepada yang lain. Jadi yang lain bukan calon penggerak tetapi sudah mengikuti alurnya, bagaimana caranya dan lain sebagainya. Barangkali itu sekali lagi saya mengucapkan Agus tetap semangat, mudah-mudahan sukses terus kesananya. Kemudian teman-teman yang sudah mendaftar ini terus semangat, jangan mengeluh, apapun tugasnya
diikuti dengan enjoy, dengan senang, sehingga tidak menjadikan beban. Kepada teman-teman yang belum atau sudah kadaluarsa misalnya, ya kita ambilkan aura positifnya saja. Karena Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita bicara masalah budaya positif, bukan cuma untuk siswa, bukan cuma untuk siswa, tetapi yang paling utama sebenarnya kitanya dulu. Kepala sekolahnya, tata administrasi sekolahnya, ibu bapak gurunya, baru terakhir itu siswa. Itu barangkali mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini banyak sekali manfaat-manfaat yang kita dapatkan. Itu saja barangkali dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih atas sambutan dan motivasi dari Ibu Kepala Sekolah. Kalau boleh saya simpulkan, tadi semangat untuk terus yang muda-muda mengikuti CGP supaya banyak CGP yang lahir dari Nesaba ini. Kemudian budaya pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif itu terus dikembangkan oleh kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi bisa diaplikasikan. Selanjutnya marilah kita simak bersama-sama diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Balongan ini oleh yang terhormat Bapak Agus Sugianto SPD MSI. Dipersilakan. Terima kasih Bu Neni yang sudah menyempatkan pada diri saya untuk menyampaikan diseminasi atau sosialisasi terkait budaya positif. Mohon maaf Bapak Ibu, saya sambil berdiri. Jadi berdiri sambil biar bisa, kata Ibu mah, auranya harus ada. Baiklah Bapak Ibu, kita manfaatkan waktu yang ada untuk kegiatan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Balongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 1 Balongan, Ibu Istiroha SPD MM. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 1 Balongan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru pengajar di SMP Negeri 1 Balongan dan tenaga administrasi yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Balongan ini. Bapak Ibu yang terhormat, yang saya hormati, perlu kita ketahui bersama bahwasanya diseminasi budaya positif ini sebagai salah satu kegiatan dari program guru penggerak dari modul 1 terkait dengan budaya positif, dan program guru penggerak ini tidak untuk dirinya sendiri, bukan untuk calonnya saja, tapi harus disebarkan, harus disampaikan, maka harus ada program diseminasi ini, sehingga program-program yang ada di guru penggerak ini ya diketahui semua oleh Bapak Ibu guru semua, oleh warga sekolah. Karena notabene program-program yang ada ini sejalan dengan apa yang dilakukan di sekolah. Saya mengawali dari budaya positif ini dari tujuan pendidikan Bapak Ibu yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro sebagai Bapak Pendidikan di Indonesia, sehingga kita tidak usah memandang tokoh-tokoh yang ada jauh di sana. Putra bangsa Indonesia ada menjadi tokoh dalam pendidikan. Beliau menyampaikan bahwasanya tujuan pendidikan yaitu menuntun kodrat yang ada pada anak-anak atau pada murid kita, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setingginya baik sebagai manusia, insan sendiri maupun sebagai anggota masyarakat, baik di sekolah maupun di rumah.
agar kita lebih dekat dengan beliau, kita paham dengan Ki Hajar Dewantara, maka saya akan sedikit menyuplikan dari tayangan Ki Hajar Dewantara untuk menggugah Bapak Ibu untuk pendidikan ini. Setiap tanggal 2 Mei, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diambil dari hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Melalui pendidikan, Ki Hajar berjuang melawan penjajah Belanda. Seperti apa ceritanya? Ayo teman-teman, kita simak bersama. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat pada tanggal 2 Mei 1889. Ia dibesarkan dalam lingkungan Keraton Pakualam di Yogyakarta. Ki Hajar sempat kuliah di Stovia atau Sekolah Dokter Tribuli. Kemudian ia bekerja sebagai wartawan di koran seperti Utusan Media dan Kaum Muda. Sejak muda, Ki Hajar berani menentang pemerintah kolonial Belanda. Bersama Daus Beker dan Cipto Mangkusumo, ia mendirikan Indis Papis pada tahun 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Akibat kritiknya pada pemerintah Belanda dalam tulisan Seandainya Aku Seorang Belanda, Ki Hajar diasingkan ke Pulau Bangka. Daus Beker dan Cipto Mangkusumo membela sahabat mereka, sehingga akhirnya tiga serangkai ini diasingkan bersama-sama ke negeri Belanda. Masa pengasingan di Belanda dimanfaatkan Ki Hajar untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1919, Ki Hajar kembali ke tanah air dan terus mengkritik pemerintahan kolonial Belanda lewat tulisan-tulisannya. Akibatnya, ia pun sering keluar masuk penjara. Tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar mendirikan lembaga pendidikan taman siswa di Yogyakarta. Sejak saat itu, Suwardi Suryaningrat memakai nama Ki Hajar Dewantara. Anak-anak dari semua kalangan, baik minat maupun rakyat biasa, bisa bersekolah di taman siswa. Perguruan ini memiliki semboyan Ing Narso Supirodo, Ing Madyo Manungkaso, Tuturi Handayani. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Prinsip ini berlaku untuk semua pamor atau guru dan murid di taman siswa. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengangkat Ki Hajar sebagai Menteri Pendidikan pertama. Semboyan Tuturi Handayani pun hingga kini tetap dipakai dalam dunia pendidikan Indonesia. Bapak Ibu calon guru penggerak telah menyimak video profil sejarah Bapak Pendidikan Nasional kita Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan refleksi saya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk membuat kita lebih memahami impian besar beliau untuk membawa anak Indonesia mencapai kemerdekaan belajar. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama, beliau berkata bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pada hal ini, Ki Hajar membuat sebuah koneksi dua hal yang tidak terpisahkan antara pendidikan dan kebudayaan. Dua hal ini adalah satu kesatuan. Menurut Ki Hajar, untuk mencapai kebudayaan yang kita mimpikan, peradaban bangsa yang kita cita-citakan, pendidikan adalah fondasinya. Atau dengan bahasanya Ki Hajar adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Dengan kata lain, pekerjaan yang kita lakukan di pendidikan bukan saja pekerjaan untuk anak bersekolah, ujian hasilnya baik, dan lain sebagainya, tapi adalah pekerjaan untuk menjemput kebudayaan yang kita cita-citakan. Dengan kata lain, ini adalah pekerjaan untuk membentuk peradaban. Jadi ini peran yang sangat penting antara pendidikan dan kebudayaan. Dua-duanya adalah satu ikatan yang tidak bisa dilepaskan. Yang kedua, inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah perubahan. Dalam hal ini, bagi saya, analogi yang tepat untuk filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah seperti tata surya. Selalu bergerak, selalu tidak pernah berhenti, dari waktu ke waktu, dia tidak pernah statis. Karena itu, bagi Ki Hajar, kebudayaan tidak boleh statis, harus terus bergerak.
Dalam upaya pemeliharaan kebudayaan, bagi Ki Hajar itu harus terus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jika kebudayaan itu terisolasi, kebudayaan itu akan menuju kehancuran. Pendidikan pun juga sama, tidak boleh statis. Pendidikan harus terus berubah, menjawab tuntutan zamannya. Karena sepertinya kalau dalam tata surya itu, kalau Bapak Ibu bayangkan, kalau planet itu berhenti bergerak statis dia, itu akan terjadi sebuah chaos, sebuah kekacauan. Dan itulah yang dilihat oleh Ki Hajar, bahwa semuanya itu harus terus bergerak dan bergerak, tidak pernah berhenti. Artinya perubahan adalah hal yang kekal, yang harus terus terjadi. Selanjutnya, planet-planet itu pun dalam tata surya tidak ada yang sama. Di sini terlihat keberagaman. Ada planet Merkurius, ada planet Venus, ada Bumi, ada Mars, dan seterusnya. Dalam melihat planet-planet ini, inilah yang kita juga lihat dalam kebudayaan dan pendidikan. Dalam kebudayaan menurut Ki Hajar tidak ada yang sama. Ada kebudayaan yang mungkin seperti Mars, ada seperti Bumi gitu ya, tapi tidak bisa disamakan. Ketika kita melakukan pertukaran kebudayaan, itu bukan untuk menyamakan semuanya, tapi untuk menguatkan identitas dari masing-masing kebudayaan. Dan kebudayaan itu terus berputar dan terus berputar pada sumbu yang sama. Dan dalam filosofi Ki Hajar, sumbunya ini atau di mana semua planet itu bersumbu itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. Dan ini yang menjadi hal yang esensi dari semua kebudayaan, dimanapun kebudayaan itu berada, baik itu kebudayaan di Indonesia yang beragam maupun kebudayaan dunia yang juga sangat beragam. Esensinya menurut Ki Hajar adalah nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan pun juga sama. Anak tidak pernah ada yang sama. Dua anak kembar itu tidak pernah sama persis, bahkan kembar siam sekalipun. Fitrah dari penciptaan dari Yang Maha Kuasa itu adalah keberagaman. Menurut Ki Hajar, biarkanlah anak-anak itu memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Ibarat planet-planet tadi, mereka bergerak dengan kecepatannya sendiri-sendiri. Kalau Bapak Ibu lihat di tata surya, Merkurius itu berputar sangat cepat, sementara mungkin planet Jupiter itu agak lambat berputarnya. Dan ini mereka juga berputar dengan kecepatannya sendiri-sendiri sesuai dengan orbitnya masing-masing. Masing-masing punya cerita di dalam planet yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa dipaksakan Bumi itu harus menjadi seperti Saturnus atau Neptunus itu menjadi Merkurius. Semua ada orbitnya masing-masing, semua bergerak pada sumbu yang sudah diatur dan hamba pada nilai yang sama, yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Nah, lalu apa yang kemudian menjadi relevansi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan yang sedang kita lakukan sekarang? Filosofi Ki Hajar adalah filosofi tentang perubahan, dan dalam hal ini ada 3 kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kodrat keadaan. Dalam melakukan perubahan, kita harus melihat kodrat keadaan yang terbagi 2. Pertama, kodrat alam, yang kedua, kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah terkait dengan alam tempat di mana masyarakat itu berada. Seperti yang digambarkan oleh Ki Hajar, kalau alamnya daerah pertanian itu berbeda dengan daerah pegunungan atau daerah pantai. Yang 2 musim itu berbeda dengan 4 musim dan seterusnya. Ki Hajar bercerita bahwa kalau orang Belanda melihat orang Indonesia itu boros, karena orang Indonesia alamnya sangat ramah sekali, jadi tidak pernah mungkin berpikir untuk masa depan yang terlalu jauh, karena alamnya selalu menyediakannya. Sedangkan orang Indonesia melihat Belanda itu pelit. Tapi ini Belanda dibentuk oleh alamnya juga, karena dia harus hidup 4 musim, dia harus berhemat, karena nanti ketika datang musim dingin, tidak bisa lagi tumbuh atau pertanian tidak bisa bergerak. Jadi ini kodrat alam yang membentuk sebuah kebudayaan, kebiasaan sebuah masyarakat. Nah, lalu juga ada kodrat zaman, bagian kedua dari kodrat keadaan. Kodrat zaman ini berarti bahwa walaupun alamnya sama, seperti daerah Bandung atau daerah Semarang dan lain sebagainya, itu tidak pernah sama dari waktu ke waktu. Jakarta tahun 1950 berbeda dengan Jakarta tahun 2020 dan akan berbeda dengan Jakarta 2050 dan seterusnya. Masing-masing zaman itu memiliki tantangannya sendiri-sendiri. Pada saat ini tantangan kita adalah bagaimana menjawab revolusi industri 4.0 dan sebagainya. Percepatan revolusi teknologi ini sangat luar biasa, dan ini merupakan tantangan yang pada zaman ini sedang kita hadapi. Lalu yang kedua adalah prinsip melakukan perubahan. Kalau tadi kodrat keadaan, yang kedua ini prinsip melakukan perubahan. Di sini ada yang namanya azas trikon, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Dalam melakukan perubahan menurut Ki Hajar, kita harus melakukan sebuah dialog kritis dengan sejarah kita.
kita harus menjaga nilai utama dari masyarakat kita, harus berakar pada identitas utama dari sebuah masyarakat. Jadi walaupun perubahan itu menjawab kodrat zaman, tapi nilai esensi budaya masyarakat itu harus tetap dipegang. Tapi juga harus ada dialog kritis sehingga bisa terus berubah. Jadi kontinuitas ini bisa terjaga dengan baik. Yang kedua, harus konvergensi. Maksudnya apa? Perubahan-perubahan yang kita lakukan itu harus menuju pada suatu titik yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Jadi dalam konteks konvergensi ini, pendidikan itu harus memanusiakan dan memperkuat kemanusiaan kita. Yang ketiga, konsentris. Jadi walaupun menuju pada nilai-nilai yang sama gitu, sumbu yang sama, tapi kita tetap harus menghargai keragaman yang ada. Karena kalau konsentris itu ibarat planet tadi, dia berputar sesuai dengan sumbunya, sesuai dengan orbitnya, tidak bisa dicampur-campurkan. Karena itu pendidikan itu harus menghargai keunikan. Karena itu juga pendidikan itu harus memerdekakan. Biarkanlah masing-masing berputar pada sumbunya, beredar sesuai dengan orbitnya. Menurut kata Ki Hajar, pendidik itu ibarat petani. Petani itu dia bercocok tanam, dia memiliki banyak sekali misalnya bibit. Ada bibit padi, ada bibit jagung, ada bibit kedelai. Yang padi, tumbuhkanlah dia sebagai padi. Jangan menumbuhkan padi itu berharap menjadi jagung. Tidak akan pernah menjadi seperti itu. Dan jangan pula memelihara jagung dengan ilmu memelihara padi, nggak jadi tumbuh kembangnya jagung itu. Jadi masing-masing itu sesuai dengan kodratnya, dan itulah keragaman yang dihadapi oleh para pendidik dalam konteks kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, apa yang berubah? Yang berubah di sini adalah budi pekerti. Maksudnya ini apa? Ada dua kata di sini. Ada budi, ada pekerti. Budi itu menurut bahasa Ki Hajar itu ada tiga komponen, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Cipta itu artinya pikiran, rasa itu perasaan, karsa itu adalah kemauan, dan pekerti. Pekerti itu maksudnya tenaga atau raga. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar, ini harus seimbang terjadinya perubahan tersebut. Ada olah cipta menajamkan pikiran, olah rasa menghaluskan rasa, olah karsa memperkuat kemauan, dan olah raga menyehatkan jasmani. Sehingga pendidikan itu harus holistik, harus seimbang, tidak bisa timpang. Kalau pendidikan ini bisa kita lakukan dengan seimbang, menurut Ki Hajar, ini akan terjadi kesempurnaan budi pekerti yang membawa kita pada kebijaksanaan. Dengan kata lain, jika kita melakukan pendidikan yang seimbang, tumbuh kembang anak secara holistik, ini akan menghadirkan banyak insan-insan yang penuh kebijaksanaan. Sebaliknya, jika kita melakukan pendidikan dengan timpang, maka kita akan menciptakan masyarakat yang langka, bahkan mungkin hampa dengan kebijaksanaan. Pada akhirnya, semua disiplin ilmu harus menuju kepada kebijaksanaan. Dan relevansi yang kedua dari apa yang kita pelajari dari filosofi Ki Hajar Dewantara adalah keharusan untuk memandang anak dengan rasa hormat, berorientasi kepada anak. Jadi apa tujuan pendidikan kita? Itu adalah murid. Jadi menurut Ki Hajar, semua yang kita lakukan di bidang pendidikan dan para pendidik itu harus berorientasi penuh kepada murid. Dengan bahasa Ki Hajar, salah satu azas dari Taman Siswa, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Kata-kata berhamba pada sang anak adalah sebuah analogi, tapi memiliki kedalaman nilai yang luar biasa. Bahwa Ki Hajar, seorang yang sangat ditokohkan, melihat bahwa berorientasi kepada anak ini adalah hal yang paling utama, paling esensial bagi kita para pendidik. Semoga refleksi singkat ini bisa menjadi sebuah inspirasi bagi Bapak Ibu semua, calon-calon guru penggerak yang saya banggakan. Terima kasih Bapak Ibu penggerak, salam bahagia. Ibu, dilanjut kembali. Tadi di dalam tayangan video ini menggambarkan bagaimana tokoh pendidikan di kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, dalam pendidikan ini menyemboyankan semboyan Ki Hajar Dewantara dalam trias slogan pendidikan. Jadi ada 3 semboyan pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sum Tulodo. Jadi di depan guru ini bisa memberi contoh atau teladan bagi kita. Kemudian yang kedua, In Madyo Mangun Karsa. Ketika di tengah, guru ini bisa memberi semangat pada murid. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani.
ketika di belakang, tutur itu di belakang, guru ini bisa memberi dorongan kepada murid. Nah ini yang menjadi simbol sampai sekarang itu Tukuri Handayani sebagai simbol dalam pendidikan. Yang perlu dicermati di sini yaitu yang pertama Bapak Ibu. Ini untuk Bapak Ibu semua. Ingarso sum tulodo. Di depan guru bisa memberi contoh. Nah maka dari itu, maka Bapak Ibu kita bisa merefleksikan diri. Sekolah ini sudah banyak kegiatan-kegiatan pembiasaan sebagai budaya positif kita, mulai dari bersalaman, kemudian mulai ada kegiatan tadarus, kemudian ada sholat berjamaah, sholat duha. Kita bisa menerapkan poin yang pertama ini, ingarso sumtulodo. Ketika di depan kita bisa memberi contoh. Contohnya seperti apa ya? Kita paling tidak ketika ada kegiatan pembiasaan pagi ya kita hadirkan begitu. Kita memberi contoh kan. Jadi kita tidak hanya menuntut saja pada peserta didik kita, pada murid kita, tapi kita berikan contoh yang terbaik kan. Nah, kaitan dengan antara tujuan pendidikan dengan budaya positif. Jadi, seorang guru yang baik ini harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolahnya, terutama ya sekolah kita di SMP 1 Balongan ini. Dengan menjalankan budaya positif, baik itu dalam kegiatan pembiasaan maupun di dalam pembelajaran, maka akan mempermudah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidup kodrat yang ada pada murid. Jadi di sana yang diutamakan menuntun, bukan menuntut Bapak Ibu. Kalau menuntut apa kemauan kita, tapi kalau menuntun kita mengarahkan pada peserta didik. Nah itu Bapak Ibu. Kemudian apa sih budaya positif? Nah ini budaya positif yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Apa saja kan yang ada di sekolah dengan catatan fokusnya atau endingnya pada murid, maka itu menjadi budaya positif. Ini tujuannya agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kalau semuanya ini sudah dilakukan, ya insya Allah tidak ada lagi istilah bullying, tidak ada istilah pencurian dalam sekolah. Semuanya akan baik-baik saja di dalam lingkungan sekolah ini. Jadi lingkungan sekolah yang ramah, sekolah yang nyaman, sekolah yang aman. Nah ini Bapak Ibu, ada 7 kunci dalam budaya positif. Yang pertama perubahan paradigma, yang keduanya disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, yang keempatnya kebutuhan dasar, yang kelimanya keyakinan kelas, yang keenamnya posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir segitiga restitusi. Yang pertama Pak Ibu, apa itu paradigma? Ini istilah-istilahnya ini mungkin ada yang sebagian sudah mendengar dan ada yang sama sekali belum mendengar. Ini istilah yang pertama perubahan paradigma. Kita berangkat dari teori kontrol yang nanti kita bisa ada di dalam. Yang pertama, ada teori ilusi guru mengontrol murid. Kalau ilusi itu semu, tidak nyata. Nah di sana pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kadang kita egonya tinggi. Pengennya guru itu murid kalau disuruh A mau A, suruh B mau B, dan murid mengikutinya. Sebenarnya itu ilusi. Kalau seandainya dalam diri siswa itu belum ada keinginan untuk melakukan hal tersebut.
Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Apa itu penguatan positif? Itu bujukan. Terkadang kita membujuk pada anak kita, pada peserta didik kita, membujuk pada hal-hal yang baik, membujuk. Tapi ya ini dalam kenyataannya anak itu nurut. Setelah kita bujuk nurut. Tapi di sana kata Tuhan ini ilusi. Dalam artian raganya mah ngikutin, cuma belum tentu hatinya nih sesuai dengan apa yang dia lakukan atau tidak. Maka di sana ilusi. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sekarang yang jadi polemik dalam kehidupan, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu, memaksa. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begitu. Ya. Emang dalam kenyataannya anak nurut. Tapi itu kembali lagi ilusi. Kalau seandainya itu tidak sesuai dengan hatinya. Dan yang terakhir, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah itu dapat menguatkan karakter. Maksudnya gimana? Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu menuju pada identitas gagal. Kamu tuh pemalas, kamu tuh bodoh, kamu tuh tidak tepat waktu terus. Ungkapan-ungkapan seperti itu bisa mengejas pada anak itu identitas yang gagal. Wah iya, saya tuh orang malas, saya tuh orang bodoh, saya tuh sering telat terus. Nah itu. Nah, terus bagaimana kan itu? Nah ini kaitannya dengan teori kontrol tadi, bahwasanya dalam realitanya ini ada stimulus respon, kita mengarahkan diri kita menuju pada teori kontrol. Dalam realita kebutuhan kita anggapannya sama. Siswa itu belajar harus paham matematika semua, harus bisa IPA semua, bisa jadi semua anggapan guru, siswa terus menguasai semua hal. Realitanya ya kita tuh berbeda-beda. Kebutuhan kita beda-beda. Anak mungkin saya mah condongnya ke seni, saya mah condongnya ke olahraga. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Namun dalam teori kontrol, bahwanya setiap orang tuh memiliki gambar yang berbeda-beda. Dan yang ketiganya, kita mencoba membawa orang agar berpandangan sama dengan kita. Selama ini kita beranggapan seperti itu, dengan berpandangan sama dengan kita. Tapi dalam kenyataannya, dalam teori kontrol ini, kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Dalam artian, jangan samakan dengan pandangan kita. Orang tuh punya pandangan masing-masing, mempunyai sudut pandang yang berbeda. Ya. Jadi jangan memaksa harus sama dengan kita. Jangan memaksa kalau melangkah ke depan tuh baik. Mungkin pandangan anak melangkah yang baik itu yang ke kanan, kan gitu. Jadi jangan memaksa pandangan orang lain itu harus sama dengan pandangan kita. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan. Yang selama ini kita anggap kalau berbuat buruk tuh ya itu kesalahan. Tapi dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan, mempunyai alasan. Termasuk tadi, sekarang fenomena di kita ini saat belajar kok anak tidur, banyak yang tidur. Anak saat ada waktu guru yang menyampaikan di depan kelas, anak ngobrol sendiri. Mungkin anak punya tujuan-tujuan tersendiri. Dan yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Anggapan kalau stimulus respon itu orang lain bisa mengontrol saya. Tapi dalam teori kontrol, yang bisa mengontrol ya saya sendiri, saya mau kemana, tergantung saya. Gitu. Dan yang berikutnya, pandangan dalam stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, saya bisa mengontrol murid. Padahal dalam teori kontrol, yang bisa mengontrol itu murid sendiri.
Adapun saat itu anak itu bisa nurut pada kita, anak itu bisa mau keinginan kita, itu bukan semata-mata anak itu mau, tapi itu hanya ilusi saja, tergantung bagaimana hatinya kan. Kemudian yang berikutnya, pemaksaan ada saat bujukan gagal, sedangkan dalam teori kontrol kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, dalam stimulus respon ini ada model berpikir menang dan kalah, tapi dalam teori kontrol tidak ada istilah kalah, kita harus menang-menang. Ketika ada anak yang berbuat kesalahan, kita jangan anak yang salah, anak yang kalah, tapi kita mencari menang-menang, dalam artian cari solusinya, sehingga anak tidak merasa disalahkan, anak tidak merasa kalah. Nanti sambil kita memperdalam pada teori kontrol ini, dan ini yang lebih mengenai nanti ke bimbingan konselingnya ini terkait dengan teori kontrol. Tapi Bapak Ibu guru juga bisa menerapkan teori kontrol ini. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Ya. Ada kata disiplin dan ada kata positif, Bapak Ibu. Jadi disiplin di sini, kalau anggapan kita semua, disiplin ini ya taat aturan, mematuhi aturan. Tapi menurut Ki-Hajar Dewantara yang sejalan dengan Dian Gosen, bahwa saya disiplin itu ya belajar, Bapak Ibu. Karena disiplin, istilah disiplin itu ada dalam belajar. Nah, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Karena dari apa yang diulaskan tadi, anak bisa nurut, anak bisa mau arahan kita. Harapannya yang paling utama itu bukan karena motivasi intrinsik, bukan karena sayapnya, tapi karena kemauan diri anak itu. Mana itu yang menjadi PR kita semua. Beberapa hari yang lalu Pak Randi sempat menyampaikan, OSIS jangan melihat orang sholat lagi. Kalau tidak salah pernah menyampaikan itu. Jadi semua OSIS dan sebagainya juga ikut sholat. Sebenarnya para Nadi ini menyampaikan hal ini. Kalau motivasi dalam anaknya sudah ada, motivasi intrinsik, saya terus sholat nih, harus wayahnya sholat nih, mana sholat kan? Tanpa ada pengawasan dari orang lain pun, kalau dalam dirinya sudah tertanam, saya harus sholat sebagai orang muslim, maka sholat. Cuma PR kita mengarah pada memunculkan motivasi intrinsik tadi. Kemudian bagaimana dengan disiplin positif? Kalau disiplin positif ini merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin diri dalam diri anak. Intinya disiplin tadi belajar, kalau positif ini muncul dalam diri anak untuk menunjukkan belajarnya tadi mengarah pada hal-hal yang positif. Nah, disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan harapan, dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat terhindari. Nah, dari itu, kewajiban dalam mengarahkan anak didik ini tidak mutlak oleh kita saja, tapi orang tua juga ikut dilibatkan. Tadi ya barusan mengeluh Bapak Suedi terkait dengan kondisi yang saat ini terjadi. Dalam mendidik anak kita, orang tua menyerahkan pada kita semua. Padahal kewajiban kita di sini hanya beberapa jam, yang paling banyak di rumah. Maka nanti harapannya ada kolaborasi, ada sinergi kerjasama antara guru dengan orang tua dalam mendidik anak-anak didik kita. Jadi di rumah pun ya tetap dibina. Kemudian yang berikutnya ada nilai-nilai kebajikan. Nah, dari disiplin positif itu nanti akan muncul nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif mengarahkan pada nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu apa? Nilai-nilai yang disepakati secara universal, tidak memandang suku, agama, bahasa dan sebagainya.
salah satu dari nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi nilai kebajikan itu banyak Bapak Ibu, tapi dari sekian yang nilai kebajikan yang ada, kita ambil dalam kurikulum mereka ini, yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertawaf kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang keduanya, mandiri. Yang ketiganya, bernalar kritis, berbineka global, bergotong royong, dan kreatif. Dan semuanya kita arahkan bisa tercapai melalui kegiatan P5 itu untuk mengarah pada profil pelajar Pancasila ini. Ini sebagai nilai-nilai kebajikan universal. Artinya apa? Artinya ya tidak cenderung pada, tidak terpengaruh pada suku, agama, bahasa, ras. Yang namanya kreatif di mana-mana ya berlaku. Yang namanya gotong royong ya di mana-mana berlaku. Kemudian motivasi perilaku. Yang ketiga, ini dipercepat Bapak Ibu ya, mohon maaf. Motivasi perilaku. Jadi anak melakukan sesuatu yang ada di sekolah ini, anak-anak ada motivasinya. Mengapa tidur? Mengapa ngobrol sendiri? Mengapa lari-lari? Mengapa berkelahi? Menurut Dian Gosen dalam bukunya, motivasi perilaku itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, anak itu bisa nurut, bisa saat baris, kumpul baris, satu upacara ya upacara, saat suruh masuk kelas. Yang pertama untuk menghindari hukuman. Jadi sebagian dari murid-murid kita itu, nah daripada nanti diundang oleh bapak guru, nanti dimarahin, nanti dihukum, saya masuk kelas saja, saya baris saja. Nah itu motivasi yang pertama. Jadi terkait motivasi perilaku, harapannya anak-anak itu bisa ngikutin aturan karena ada dalam dirinya, saya itu sebagai siswa nasabah, siswa yang baik harus datang. Nah itu PR untuk kita semua Bapak Ibu, untuk mengarahkan agar motivasi dalam dirinya kuat. Nah kalau tadi anak, nah sekarang sikap kita dalam pembelajaran. Di sekolah ada istilah hukuman, konsekuensi, restitusi. Kita selalu atau kita berada dalam posisi mana? Yang pertama hukuman. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan terhadap apa yang akan dilakukan. Besarnya seperti itu. Yang kedua, konsekuensi. Kalau konsekuensi ini sudah terencana, sudah disepakati. Sedangkan kalau restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, contoh siswa telat masuk kelas. Ada siswa masuk kelasnya telat. Apa yang perlu kita lakukan? Kalau kita sebagai guru itu sebagai penghubung, maka menyampaikan kamu telat, kamu harus lari 85 kali, atau kamu push up, atau kamu membersihkan selokan. Meskipun itu baik semua, lari-lari untuk kesehatan, membersihkan selokan juga untuk bersih. Tapi ini masuk ke dalam hukuman. Ya. Ketika anak telat tidak tahu apa yang harus dilakukan anak, kan gitu. Guru spontan memberikan kamu push up, kamu bending, kamu lari-lari. Nah itu hukuman. Kita nanti posisinya di mana ya Bapak Ibu? Yang kedua konsekuensi. Kalau konsekuensi ini sudah disepakati dulu. Kalau terlambat, misalkan disepakati dengan siswa kita. Kalau terlambat, membersihkan halaman. Kalau misalkan terlambat 10 menit, lari-lari.
Kalau misalkan terlambatnya 20 menit, maka belajar di luar. Itu disepakati dulu. Nah, ketika ada anak terlambat, tahu kan konsekuensinya. Kalau terlambat, kamu terlambat berapa menit? 5 menit. Tahu kan konsekuensinya apa? Tahu. Membersihkan. Ya, silakan bersihkan. Itu namanya konsekuensi. Jadi sudah disepakati dulu. Kira-kira menurut Bapak Ibu, antara hukuman dengan konsekuensi lebih enak mana Bapak Ibu? Konsekuensi. Ya. Tapi kedua-duanya ini bagi anak merasa terhukum, merasa termarginalkan dari kelompoknya. Dan yang ketiga, restitusi. Kalau restitusi ini terhadap kesalahan ini memperbaiki kesalahannya dengan cara apa? Musyawarah dengan anak-anaknya. Kamu telat, ditanya dulu, kenapa telat? Maka ada solusi. Bagaimana cara memperbaikinya? Diskusi dengan anak. Nanti anak akan tumbuh. Oh Pak, saya hari ini telat. Udah, biar tidak untuk hari ini gak apa-apa, saya lari-lari. Atau hari ini saya 5 menit belajar di luar dulu. Atau setengah jam saya misalkan telatnya bahasa Indonesia. Saya baca bab ini Pak, bab Indonesia ini. Atau contohnya membaca teks prosedur. Saya baca setengah jam Pak di luar. Itu yang namanya restitusi. Jadi untuk memperbaiki agar tidak telat itu muncul dari dalam diri anak. Atau kalau misalkan Pak, saya ini telat karena tadi malamnya begadang main HP. Terus bagaimana solusinya? Saya berjanji hari ini nanti malam mengurangi tidurnya, sehingga besok saya akan datang tepat waktu. Jadi solusinya muncul dari anak, itu namanya restitusi. Jadi restitusi ini bukan menebus kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi tidak dipaksa, kamu harus bayar sekian. Tergantung anak maunya apa, kan gitu. Restitusi itu menuntun, bukan melihat ke dalam diri. Dan yang terakhir, restitusi mencari kebutuhan dasar yang dasar tindakan. Yang berikutnya hukuman dan penghargaan. Yang pertama Bapak Ibu, penghargaan itu merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji dengan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Ketika yang kita puji itu hanya anak A saja, maka anak lainnya itu merasa iri, merusak hubungan. Yang kedua, penghargaan mengurangi ketepatan. Ini ada beberapa penelitiannya. Yang ketiganya, penghargaan menurunkan kualitas. Dan yang keempatnya, penghargaan mematikan kreativitas. Dan terakhir, penghargaan itu menghukum. Dalam artian apa? Penghargaan kok menghukum. Saat ini diberi hadiah, melakukan ini diberi hadiah. Ketika melakukan itu tidak ada hadiah, maka anak itu merasa kok hari ini tidak diberi hadiah, kan? Jadi merasa terhukum oleh penghargaan. Nah, yang paling baik ini motivasi dari dalam diri, kemauan dari dalam diri. Jadi saat anak belajar untuk contohnya begini, saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, anak masih kecil, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, maka timbul di dalam matanya senang, hari ini bisa membaca. Atau anak kecil yang baru bisa berjalan, kita bisa berjalan, itu kesenangannya muncul, meskipun tidak ada orang yang memberi hadiah, tidak ada orang yang memberi pujian, tidak ada orang yang mengatakan kamu bagus, tapi senang dengan sendirinya. Oh, saya bisa berjalan hari ini, saya bisa naik sepeda hari ini, saya hari ini bisa bicara bahasa Inggris. Yes or no, kan begitu. Ya. Nah, itu harapannya kita termotivasi dalam diri kita, termasuk nanti Bapak Ibu guru bisa mengikuti kegiatan CGP juga, bukan karena faktor-faktor yang lain, tapi dari dalam diri untuk memperbaiki diri. Yang keempatnya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu ada kaitannya dengan peraturan kelas, Bapak Ibu. Sebagai contoh peraturan,
Mengapa kita saat mengendari motor menggunakan helm? Itu peraturan. Yang kedua, mengapa setiap saat kita selalu mencuci tangan, membersihkan tangannya, atau pakai masker saat pandemi kemarin? Itu peraturan. Termasuk dalam sekolah ini, mengapa anak datang pukul 7, tidak 7.15, tidak 6.45. Anak datang tepat waktu jam 7. Nah, ini kemungkinan jawabannya. Yang pertama, mengapa kita pakai helm? Itu untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa pakai masker, cuci tangan? Untuk kesehatan. Nah, keselamatan dan kesehatan ini merupakan keyakinan. Keyakinan. Kalau peraturan ini tidak tahu tujuannya apa. Siswa datang pukul 7, tidak tahu tujuannya apa. Tapi kalau keyakinan tahu. Siswa datang pukul 7 itu untuk mendisiplinkan diri. Nah, itu ya. Nah, nanti harapannya Bapak Ibu, terutama wali kelas, nanti mencoba nanti membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas. Harapannya dari masing-masing kelas ini bisa menjadi keyakinan sekolah. Seperti apa pembuatan keyakinan kelas ini? Ini untuk keyakinan kelas, ini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara murid dengan guru. Yang kedua, untuk keyakinan sekolah ini berupa pernyataan universal. Jadi tidak, tadi universal itu berlaku untuk umum, tidak terkait dengan ras ataupun bahasa dan agama. Kemarin saya sudah mempraktekkan di kelas 7D untuk membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini keyakinan yang diterapkan dalam kelas itu selama kegiatan pembelajaran berlangsung, yaitu dalam 1 semester atau 1 tahun. Ini yang saya lakukan kemarin, itu yang pertama menyerahkan pada anak-anak untuk menuliskan peraturan siswa. Ada menuliskan tidak tidur saat belajar, tidak mau belajar sendiri, memperhatikan guru saat menerangkan, kemudian menjalankan piket kelas, dan sebagainya. Itu. Kemudian langkah yang kedua, mengubah dari kalimat-kalimat barangkali dari pernyataan ada yang negatif dipositifkan. Contohnya itu, jangan berlari kalau dalam kelas, atau jangan berlari-lari di koridor. Menghindari kata jangan, maka diganti. Kalau di teras ya jalan, berjalannya di koridor, tapi jangan berlari-lari. Itu contohnya. Kemudian mengubah peraturan kelas itu menjadi keyakinan kelas. Seperti tadi, tidak saat dalam pembelajaran, tadi ada yang negatif tuh, tidak tidur, kemudian tidak ngobrol sendiri, tidak makan. Keyakinan kelasnya apa? Itu menjadi satu keyakinan, yaitu menghormati dan menghargai orang lain. Jadi itu menjadi keyakinan. Jadi untuk siswa kelas 7D harus menghargai, menghormati orang lain, baik dengan sesama teman maupun dengan bapak ibu guru. Itu keyakinan kelas. Sehingga tahu, nah, saya tidak tidur lagi karena saya harus menghormati bapak ibu guru. Saya tidak mengatakan saya ketika ada bapak ibu guru harus memperhatikan, karena itu menjadi keyakinan kelas kita, kan? Menghormati, menghargai orang yang itu sebagai contoh yang kemarin saya lakukan di kelas 7D. Nanti kapan-kapan nanti kita praktek bagaimana sih untuk membuat keyakinan kelas. Nanti harapannya tumbuh dari keyakinan sekolah, sehingga sekolah punya keyakinan. Harapannya ya bisa diterapkan untuk semua warga ini. Kemudian yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Menurut William Glasser, kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama, untuk bertahan hidup. Yang keduanya,
penguasaan, yang ketiganya kesenangan, yang keempatnya kebebasan, dan yang kelimanya kasih sayang. Jadi ketika ada anak yang tidur dalam kelas, mungkin kebebasan anak itu, kebutuhan kebebasan anak itu belum terpenuhi. Anak merasa bosan dengan apa yang disampaikan oleh bapak ibu guru. Belajarnya nulis terus, belajarnya itu ceramah terus, sehingga anak itu bosan. Jadi nggak bebas anak itu. Jika yang terjadi anak yang ada yang tidur. Ini sebagai salah satu contoh. Kemudian juga mungkin ada yang kasih sayangnya belum terpenuhi dalam kelas, jika anak melampiaskan hal-hal yang lain. Nah, ini kebutuhan dasar manusia, dan kita harus memahami karakter anak. Apakah kasih sayangnya belum terpenuhi, apakah kebebasannya ini yang belum terpenuhi, dan lain sebagainya. Ini kebutuhan dasar manusia yang 5 tadi. Jadi untuk bertahan hidup ini yang paling dominan, makan, minum, dan kemudian yang kedua kasih sayang, penguasaan, kebebasan, yang terakhir kesenangan. Kemudian yang ke-6, posisi kontrol guru. Yang pertama, yang paling dasar, guru ini berperan sebagai penghukum. Naik level ini pembuat merasa bersalah. Naik level lagi, guru berperan memposisikan sebagai teman dalam kontrol. Yang keempatnya sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Seperti apa ini posisi-posisi ini? Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah, dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat,
dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti, Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit.
Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi. Dari kelima posisi kontrol ini, nanti harapannya sebagai manajer. Manajer itu seperti apa? Itu bisa menerapkan segitiga restitusi. Seperti apa segitiga restitusi ini? Ini Bapak Ibu. Ini penerapan segitiga restitusi. Ini yang terakhir materinya. Dalam anak ini tentu dalam pembelajaran ada kesalahan, ada melakukan pelanggaran. Maka sebagai guru itu tidak memposisikan sebagai penghukum. Kamu tuh salah, kamu tuh bodoh tadi. Kamu harus lari-lari. Tidak seperti itu. Tapi yang paling baik sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi ini. Jadi yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan kesalahan, yang terakhir menanyakan keyakinan. Maksudnya gimana Bapak Ibu? Ketika ada anak yang salah, contohnya terlambat datang ke sekolah, maka yang pertama distabilkan dulu identitasnya. Ditanyakan kembali, kamu datang ke sekolah telat hari ini, dikuatkan. Semua manusia itu pasti mempunyai kesalahan. Bapak juga punya kesalahan, kamu punya kesalahan, orang lain juga punya kesalahan. Jadi anak itu diberi pengayoman, jangan langsung dijudge, kamu tuh biasa. Tapi ditenangkan dulu, ini namanya menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan, menanyakan, kenapa datangnya sampai telat? Ditanya dulu alasannya. Ini ada video ya, beberapa hari yang lalu ketika di ruang kelas sekolah saya menyampaikan, ada anak tiap hari datangnya telat terus. Itu Bapak Ibu gurunya tidak menanyakan lagi, langsung menjas, tangannya dipukul pakai penggaris, 2 kali penggaris. Ternyata diselidiki anak itu ya memang mempunyai pekerjaan tiap pagi mengantarkan orang tuanya. Makanya yang kedua ini ditanya, kenapa datangnya telat itu? Mengapa melakukan pelanggaran itu? Ditanya dulu. Baru yang ketiganya menanyakan keyakinan. Keyakinan sudah sepakati.
siswa harus disiplin. Disiplin ini apa? Tepat datang pada waktunya. Agar bisa tepat pada waktunya, apa solusinya? Kamu harus belajar. Nanti anak bercerita, oh pas harus begini. Itu namanya menanyakan keyakinan. Ini guru berperan sebagai manajer. Kemudian yang keduanya, merubah yang tadinya gagal karena telah berbuat salah menjadi orang yang sukses. Jadi anak tidak merasa, saya bukan orang yang gagal, tapi saya yakin bisa. Dan yang terakhir, membantu murid untuk menemukan tujuan, kemudian dari disiplin positifnya dan membelikan dirinya setelah berbuat salah. Harapannya nanti anak-anak didik kita ya tidak merasa sebagai orang yang bersalah. Ini hasilnya ada video. Ini saya menerapkan segitiga restitusi. Saya sampel pada anak, saya minjem ruang BK untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Kebetulan masalah di sini anak datang terlambat ke sekolah. Kesimpulannya Bapak Ibu, budaya positif ini harus dipahami dan dijalankan oleh semua warga. Tidak, untuk menjalani harus paham dulu, sehingga tercipta lingkungan belajar yang nyaman, aman dan menyenangkan, sehingga proses pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan baik. Melalui pembelajaran yang baik di sekolah, maka tujuan pendidikan dapat terwujud. Sekali lagi Bapak Ibu, kebiasaan banyak di sekolah dilakukan, maka Bapak Ibu bisa menjadi suri teladan, bisa menjadi panutan, bisa memberi contoh untuk murid-murid kita, untuk anak didik kita, sehingga pembiasaan ini menjadi budaya positif di SMP Negeri 1 Bolongan. Terima kasih Bapak Ibu, dan mohon maaf sekali barangkali banyak hal-hal yang kurang berkenan dan ada kesalahan teknis di sinyal dan sebagainya. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita untuk bisa menerapkan budaya positif di SMP Negeri 1 Bolongan lagi. Bapak Ibu guru bisa membarengi siswa saat pembiasaan. Bapak Ibu guru bisa tepat waktu datang ke kelas dan bisa keluar sesuai dengan waktu yang ada. Ini sebagai suri teladan kita pada anak didik kita. Terima kasih. Demikian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.